Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Pancasila dan radikalisme dengan anggota kelompok Arina Manasikana, Dea Ayu Febriana, Deslina Sa'diatul Fitria, Dewi Salisatu Nurlaili, dan Farah Faradisa. Yang pertama, pengertian radikalisme. Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar. Maksudnya yakni berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Merupakan istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan atau pembaruan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun, perubahan yang sifatnya revolusioner seringkali memakan korban lebih banyak, sementara keberhasilannya tidak sebanding. Sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi kontinu dan sistematik, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa. Radikalisme juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tetapi dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang mengingatkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandang kalot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek menggunakan kekerasan dalam penyebaran agama, paham, keagamaan, serta politik. Devin Syah mengungkapkan definisi radikalisme menyamakan dengan teroris, tetapi ia sendiri memakai radikalisme dengan membedakan antar budaya. Radikalisme adalah kebijakan dan terorisme bagian dari kebijakan radik tersebut. Definisi Devin Syah lebih nyata bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tingkatan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tataran kemampuan dan menggantinya dengan gagasan baru. Bahkan, anak-anak sekolah menengah lanjutan pun sudah mengetahuinya dalam pelajaran biologi. Makna kata tersebut dapat diperluas kembali, berarti pengangan yang kuat, keyakinan, mencipta perdamaian dan ketentraman, dan makna-makna lainnya. Kata ini dapat dikembangkan menjadi kata radikal yang berarti lebih adjektif, hingga dapat dipahami secara kilat, bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya. Memang terkesan tidak umum. Hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Setelah itu, penambahan sufikisme sendiri memberikan makna tentang pandangan hidup atau paradigma, sebuah paham dan keyakinan atau ajaran. Penggunaannya juga sering disambungkan dengan suatu aliran atau kepercayaan tertentu. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Dr. Kiai Haji Tarmizi Tahir, memberikan komentarnya tentang radikalisme bermakna positif, yang memiliki makna tajdid atau pembaruan dan islah atau perbaikan, suatu spirit perubahan menuju kebaikan. Hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, para pemikir radikal sebagai seorang pendukung reformasi jangka panjang, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. B. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan tindak radikalisme di Indonesia. Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi mempunyai latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. 1. Faktor sosial politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan.
Gerakan yang secara salah oleh Barat disebut sebagai radikalisme itu lebih tepat dilihat akar permasalahannya oleh sudut konteks sosial politik dalam kerangka historitas manusia yang ada di masyarakat. Secara historis kita bisa melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lainnya ternyata lebih berakar pada masalah sosial politik dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama. Kaum radikalisme mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan mulia dari politiknya. 2. Faktor-faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama atau wahyu suci yang absolut, walaupun gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalil membela agama, jihad, dan mati syahid. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemaham realitas yang sifatnya interpretatif, jadi sifatnya nisbi dan subjektif. 3. Faktor-faktor kultural. Ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar, karena memang secara kultural di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan faktor sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negara-negara dan budaya. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia yang telah dengan sengaja melakukan proses marginalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan. 4. Faktor-faktor ideologis anti-westernisme. Motivasi gerakan anti-barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. 5. Faktor-faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagai umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah di negara-negara belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan atau radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Di samping itu, faktor media massa atau pers Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor reaksi dengan kekerasan yang dilakukan. D. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme. Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh, dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme yang menjunjung kebebasan dan persaingan, sosialisme yang menekankan harmoni, humanisme yang menekankan kemanusiaan, nihilisme yang menafsirkan nilai-nilai luhur yang mapan, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan. Di era globalisasi, romantisme, kesamaan historis zaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat, pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejahteraan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila agar tetap aktual dalam menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian 3 message berikut. 1. Negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama atau warga kelas 1. 2. Aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. 3. Negara memberikan pelindungan, kesempatan, masa depan, dan pengayuman sehingga untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, dan berkeadaban dan merdeka. 4.
Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan perkembangan kekuatan nasional. Salah satu unsur ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk A. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. B. Akulturasi, adaptasi, dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru. C. Pengembangan dan penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.